siang Mbak Desi. Ya, terima kasih. Hari ini ada waktu senggang. Saya merepotkan sebentar untuk berbincang-bincang ya, Bu. Nggih, monggo. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan seperti itu yang selama ini dilakukan Putri di sekolah seperti itu. Ini nanti setidaknya ada 7 atau 8 ya, agak banyak Putri, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Agak sebentar nggih. Terima kasih. Ini yang pertama adalah bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Kalau dilema etika itu berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana kira-kira nanti hasil dari akan yang kita putuskan itu adalah suatu kebenaran yang sama, satu benar juga yang satu benar. Jadi kita diminta untuk mengambil keputusan itu, namun kedua permasalahan yang kita mau kita selesaikan itu adalah sama-sama benar. Jadi kita bingung ini bagaimana untuk menyelesaikannya seperti itu. Sedangkan kalau untuk bujukan moral itu adalah dua kasus yang satunya itu sudah jelas-jelas itu salah, misalnya sudah bertentangan dengan hukum atau seperti itu, atau norma-norma agama atau seperti itu. Yang satunya adalah suatu hal yang benar. Jadi kita biasanya mudah nih kalau untuk bujukan moral, yang satu itu sudah benar, yang satu salah. Jadi kan kita pasti memilih yang benar. Nah, kalau dilema etika ini berbeda. Jadi duanya itu benar, namun kita diminta untuk memilih mana yang harus kita pilih, kita lakukan dari dua yang benar. Dari dua yang benar seperti itu. Nah, kemudian ini yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Kita dari dilema etika dulu misalkan dilema etika kita lihat, itu dua kasus kan sama-sama benar. Nah, kita lihat faktanya, bertentangan tidak dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau terkait kalau bertentangan berarti masuk ke bujukan moral misalkan yang salah gitu. Kalau yang bujukan moral kan gampang kita tadi. Nah, kalau yang misalkan dilema etika itu kita lihat faktanya itu apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikannya atau tidak, nilai-nilai kebaikan atau tidaknya seperti itu. Terima kasih. Wah, ini Putri sudah memahami ya berarti ya untuk dilema etika sedikit-sedikit. Nah, sedangkan ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terkait dengan dua tadi yang sama-sama benar. Itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana mengambil keputusannya seperti apa? Ketika itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Putri seperti apa untuk mengambil keputusannya? Yang pertama kita pertimbangkan. Istilahnya kita lihat-lihat dulu, kalau sama-sama berat, sama-sama benar, itu kita perlu bermusyawarah dulu Mbak Desi. Sama dengan siapa itu? Sama teman sejawat. Yang pertama kan tadi dilihat dulu di istilahnya nilai-nilai kebaikannya itu tingkat artinya lebih baik yang mana dari dua kasus itu, dua kasus itu kita lihat. Kalau misalkan tetap sama-sama berat, kita minta pertimbangan, kita musyawarahkan dulu sama teman-teman sejawat itu. Kita musyawarah, misalkan pendapat saya begini, pendapat teman sejawat saya nanti berbeda, misalkan kita satukan. Bagaimana ya sebaiknya kita ambil keputusannya? Kita perlu beberapa orang yang istilahnya kalau saya sendiri takutnya salah dalam mengambil keputusannya. Jadi kita perlu berembuk sama rekan-rekan sejawat dulu. Kemudian kita pertimbangkan efek baik dan buruknya dari dua kasus itu. Kira-kira kita pertimbangkan, yang baik yang mana, yang lebih baik istilahnya sama-sama benar tapi kita lihat yang terbaik itu yang mana, yang berefeknya ke depannya, yang membawa efek lebih baik yang mana. Nah, seperti itu. Dua disandingkan kita bertemu misalnya seperti musyawarah dengan rekan sejawat, kemudian dicari mana titik temunya mencari yang terbaik dari pilihan yang baik tadi dipertimbangkan efek-efeknya juga nanti kedepannya akan dampaknya seperti itu. Dampaknya jadi kan kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita atau Mbak Desi. Maka dari itu memang perlu seseorang yang kita musyawarah seperti itu. Wah, hebat sekali Putri ini. Kemudian untuk ini Putri yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif menyelesaikan dilema etika tadi?
ataukah sama dengan langkah yang Iya, disampaikan tadi itu ya? sepertinya langkah-langkah yang saya sebutkan di depan tadi sepertinya sudah termasuk bagi saya loh ya, Iya. sudah cukup efektif. Langkah-langkah yang tadi saya sebutkan dicek dulu dengan faktanya, kemudian diuji kebajikannya lebih baik yang mana, dengan bermusyawarah itu sepertinya sudah cukup efektif saya terapkan di lembaga saya. Terima kasih. Iya. Kemudian untuk selanjutnya yang selama ini menjadi tantangan ketika Putri itu mengambil keputusan ini. Wah, ini Ketika tantangannya. misalnya, Oh iya, tantangannya itu kalau itu kan sama-sama benar. Kalau misalkan sudah kami musyawarahkan beda pendapat. Iya. Nah, antara saya dan rekan sejawat saya sama-sama punya pendapat yang berbeda. Nah, itu jadi tantangan tersendiri Mbak Desi, bagaimana ya cara mengambil keputusannya itu. Iya, iya. Nah, biasanya kemudian kita ulang lagi, kita pertimbangkan lagi yang terbaik itu yang mana ya. Nah, seperti itu. Ya, tantangan terbesarnya justru malah saat berembuk tidak mendapatkan satu kata sepakat tadi sama teman-temannya tadi. Prosesnya Iya, prosesnya iya. Sama-sama istilahnya Kak berat. Sama-sama berat. Istilahnya sama-sama baik. Sama-sama dilihat dampak-dampak ke depannya kok baik. Sama 50-50 iya, ya. 50-50. Nah, itu kemudian sudah kami rembuk dengan teman sejawat kok tidak menemukan titik temu. Nah, itu yang menjadi tantangan selama ini itu kami. Ketika itu berarti jenengan ulangi lagi. Iya, langkahnya kita ulangi lagi, kita berembuk lagi. Nanti kalau misalkan antara teman sejawat tidak menemukan satu keputusan, nanti kami bertanya sama orang yang lebih ahli. Oh iya. Iya, istilahnya lebih ahli itu. Sesuai dengan permasalahan Iya, ya. iya. Ketika misalnya psikologisnya anak, misalnya berarti kan nanti Iya. ahlinya itu Iya, psikologis seperti misalkan itu. biarpun lewat WA, lewat apa, Oh, kalau iya. kita punya teman yang lebih mumpuni di bidangnya, kita bisa tanyakan gitu. Tidak diputuskan sendiri tapi juga mencari. Iya, iya. sebagai Soalnya untuk penentuan kita cari keputusan, keputusan yang terbaik kan Mbak Desi. Takutnya keputusan yang kita ambil itu salah atau Oh, iya iya. benar sih, sama-sama benar, takutnya tidak yang terbaik gitu. Kita kan menginginkan keputusannya itu terbaik. Ya, Nah, terima kasih. Wah, bagus sekali ini Putri, ini sudah dijalankan dengan sangat baik. Iya. Kemudian ini apakah ketika Putri itu mengalami dilema etika tadi yang Iya. sama-sama benar tadi, apakah dalam penyelesaian itu sekali itu langsung ada masalah terus langsung diselesaikan atau butuh waktu atau proses yang lebih? Ya tidak, kalau yang dilema etika itu kan membutuhkan waktu Mbak Desi. Berarti tidak langsung hari itu tidak, diselesaikan ya? tidak. Kita itu butuh waktu untuk mempertimbangkan. Nah, kita cari fakta-faktanya, kita sesuaikan dengan etika, uji dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan di sekitar kita. Kita lakukan musyawarah. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi tidak bisa kita tentukan hari itu ada masalah, kita putuskan, itu nanti malah takutnya tidak yang terbaik. Jadi kita perlu waktu. Langkah-langkah tadi itu membutuhkan waktu. Jadi tidak sehari selesai. Terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk ini faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan ketika mengambil keputusan tersebut di dalam dilema etika tadi. Nah, yang faktor yang mempermudah itu teman-temannya, teman-teman sejawat itu kan Saling mendukung. saling mendukung. Kemudian nanti ada juga dibantu oleh ahlinya, dibantu itu justru malah mendukung kita. Maksudnya lebih mempermudah kita dalam mengambil nanti keputusan itu adalah benar-benar yang terbaik. Iya, seperti itu. keputusan yang terbaik. Ya. Ini selesai nih Putri pertanyaannya. Kemudian yang terakhir tinggal satu Putri. Dari yang kita bicarakan hari Iya. ini, kira-kira Putri mendapatkan pembelajaran apa untuk saat ini seperti ini? Pembelajarannya, pengambilan keputusan itu perlu waktu Mbak Desi. Tidak serta-merta kita putuskan hari itu. Takutnya apa? Takutnya masa pengambilan keputusannya itu malah justru menghasilkan hasil yang salah. Nah, kita ujikan dampak-dampaknya dulu, musyawarah dulu, itu kan perlu waktu. Nah, kemudian kita harus bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Kita harus bertanggung jawab Atas keputusan yang kita ambil. Jadi semua itu perlu waktu. Kita jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan Mbak Desi. Takutnya kalau kita buru-buru itu nanti takutnya bukan keputusan yang terbaik. Nah, seperti itu. Ini sekali Putri. Terus
Sebenarnya ini kan terkait dengan pengambilan keputusan ini memang ada beberapa langkah untuk dilakukan. Apa Putri selama ini sudah tahu mengenai 9 langkah pengambilan keputusan? Sebenarnya sudah tahu, saya sudah mendengar dari referensi sudah tahu. Tetapi karena terkadang kita sesuaikan dengan keadaan di sekitar lembaga kita. Dari 9 langkah itu Putri lakukan dengan runtut itu seperti itu atau seperti apa? Masih sama dengan yang tadi? Iya, sama dengan tadi. Tapi kadang ada yang misalkan uji regulasi, uji intuisi itu kalau di lembaga seperti kami itu mungkin agak kesulitan Mbak Desi. Jadi kami menggunakan langkah-langkah 9 langkah itu disesuaikan dengan keadaan sekolah kami. Iya. Tapi insya Allah sudah sesuai, sudah dilaksanakan dan sudah sesuai. Mungkin memang belum pas sesuai dengan pakemnya itu, tapi sudah kami laksanakan. Tapi yang terpenting ketika mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik. Kemudian jenengan juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab atas keputusan tersebut. Seperti itu, sudah berusaha mengambil keputusan yang terbaik, tidak hanya keputusan saya sendiri, tapi sudah kami musyawarahkan dan insya Allah kami tanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Oke, terima kasih Putri. Demikian, mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Putri. Saya kira cukup untuk berbincang-bincang hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Amin, alhamdulillah.